hari ini kita melaksanakan kegiatan pelepasan ekspor kentang dan ubi jalar ke Singapura. Jadi saat hari ini kita bersama-sama semua stakeholder yang bersinergi berkumpul dalam rangka mensukseskan pengiriman kita ini. Pak, Kabupaten Karo tadi kita memiliki data melimpah quality, Pak. Kedepannya langkah dari pemerintah seperti apa nih terkait ekspor untuk tanaman kita nih? Ya, jadi kita memang melimpah produksi kita di dalam hortikultura. Jadi kedepannya kita harapkan kita bersinergi, baik itu dengan pengusaha, baik itu dengan pemerintah, dengan petani, baik ekspedisi, supaya ini semua kita bersinergi untuk mewujudkan tanah Karo itu yang sejahtera. Nah, Bapak, dukungan kita dari Pemkab Karo sendiri seperti apa, Pak? Apakah nanti akan kita data pengusaha-pengusaha dan petani-petani agar bisa nantinya memenuhi pasar ekspor ini, Pak, untuk supaya bisa dijual lebih luas lagi, Pak? Ya, tentu saja peran dan usaha dari pemerintah ini kita akan duduk bersama dan kita akan melihat hambatan-hambatan dan ini akan kita selesaikan bersama-sama. Jadi pemerintah memang harus hadir untuk mensukseskan pengiriman ini karena kita banyak potensi kita yang selama ini mungkin kita bekerjanya dengan sendiri-sendiri, tapi harapan kami itulah pemerintah mari kita satukan untuk membangun pertanian yang sejahtera. Pak, target kita ada nggak, Pak? Ibaratnya Kabupaten Karo bakal seperti apa nantinya, Pak, terkait ekspor ini? Ya, jadi target kita ke depannya memang kita belum terlalu banyak target kita, tetapi paling tidak umbi yang bawah ya, tanaman yang umbi bawah, contohnya kentang, wortel, lobak, ubi jalar itu kan umbi bawah. Jadi itu mungkin target kita dulu untuk meminimal risiko waktu kerusakan. Enggak, ini karena lancaran uang. Oh, maksudnya biar apa ya? Kentang dan ubi jalar ke Singapura. Hari ini khususnya 5 Mei 2025 saya selaku pemerintahan Kabupaten Karo melepaskan ekspor kentang dan ubi jalar ke Singapura. Karo unggul, Karo sejahtera, menjual-jual. Yang kita ekspor ke Singapura nih, Pak? Hari ini yang kita ekspor ke Singapura pada tanggal 5 bulan April 2025, yang kita total ekspor itu 20 ton dengan kontainer 40 feet, tujuannya Singapura, tepatnya di Jurong, Pasir Panjang, Singapura. Yang kita kirim total 20 ton, di mana 75%-nya adalah kentang dan 25%-nya adalah ubi atau honey sweet potato. Nah, Bang, ini sudah ekspor yang keberapa, Bang, kita, Bang, dari Karo Kalau sendiri? ekspor kita sudah 2 tahun sebelum ini sebenarnya. Kita sudah 2 tahun berjalan, tapi tetap memang kondisinya adalah naik turun karena yang paling challenging buat kami sebenarnya adalah di supply. Oke. Oleh karenanya kami juga sebenarnya udah ekspor juga dari Jawa ketika memang kondisi di Karo tidak memungkinkan untuk kita ekspor. Yang paling challenging sebenarnya adalah kondisi supply kita yang tidak kontinu. Kuantitasnya yang kadang-kadang tidak tercukupi maupun daripada kontinuitas produk itu sendiri. Jadi sebenarnya 3 hal itu yang menjadi momoknya kita, kendalanya kita. Sama satu lagi memang stabilitas harganya. Kita di Karo sering banget harga tiba-tiba mahal, tiba-tiba murah. Sementara kan kita untuk ekspor ini kontrak ya harganya. Jadi kita mengharapkan ke depan sebenarnya harganya bisa lebih stabil, supply-nya bisa lebih kontinu, kualitasnya kita bisa lebih jaga, dan ke depan memang kalau ini bisa dibentuk per komoditi, kita bisa kembangkan lagi komoditi yang lain. Dan untuk akses market yang lebih luas juga tentunya. Bang, sedikit peran serta selama ini peran serta dari pemerintah seperti apa, Bang? Peran serta pemerintah sebenarnya kita didampingi mengenai bibit seperti yang disebutkan tadi. Pemerintah sudah cukup banyak memberikan bibit ke masyarakat petani, itu juga sedikitnya membantu kami untuk memaintain kualitas untuk diekspor.
Kalau pemerintah paling dari sisi izin juga mereka support, seperti karantina juga sebelumnya mereka juga tetap mendampingi supaya memastikan barang yang kita kirim ini sesuai dengan SOP-nya semua. Nah, harapan kita ke depan seperti apa, Pak? Dengan kita sudah ini pemerintah bergabung nih, Pak. Ya. Dengan bergabungnya pemerintah ini, harapan kami sebetulnya adalah kita bisa kunci supply. Kunci supply ini ketika kita bisa kunci supply kontinu, kualitasnya bisa dijaga, kuantitasnya bisa cukup, secara nggak langsung brandnya akan naik secara nggak langsung. Berarti membantu menjaga market lah, Bang, ya? Menjaga market juga. Jadi memang hulu dan hilir ini harus bersinergi, harus berkesinambungan. Nah, harapan saya mungkin adalah paling gampangnya adalah konkretnya itu adalah jelas dulu data petani tadi. Siapa yang nanam, berapa luas, lalu kita petakan dari mana sih area yang paling bagus untuk mengekspor. Lalu kemudian bisa nggak kita sinergikan dengan petaninya nantinya, kita bikin model kontrak farming, diatur pola tanamnya, diatur daerahnya, sehingga kemudian kita ini nggak tiba-tiba kosong, tiba-tiba banyak, sehingga kemudian pertaniannya ini tidak spekulasi lagi, jelas marketnya, bahkan jelas potensi ekonominya, sehingga kemudian pertanian ini bisa dibikin jadi benar-benar bisnis. Karena hitungan kami untuk kontrak harga, kalau kami bisa bikin di angka 8-10 ribu aja, itu keuntungan petani selama dia bisa mendapatkan produktivitasnya di 20 ton aja, itu di 2 kali lipat keuntungannya dibandingkan modalnya. Nah, ini ke depan kan tinggal membesarkan skala aja. Kalau itu frameworknya kita bisa lakukan di komoditi yang lain, ini kebayang kan efeknya seperti apa, Berarti dampak kalau, sosial dan dampak ekonomi. Kalau sistem Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.